Para pensiunan jenderal mulai ngancam NPR. Kalau ormas atau preman ngancam, bisa dianggap angin lalu. Ibarat anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Lah, ini yang ngancam para pensiunan jenderal. Siapa yang diancam? Lembaga tertinggi negara, tukang lantik dan berhentikan presiden dan wakil presiden. NPR. Ngeri, bos. Siapkan kopi dan cilotnya. Kita akan bahas ancaman serius para jenderal yang sudah malang melintang di negeri ini. Jakarta, 3 Juli 2025. Dunia seakan terhenti. Bumi Indonesia bergetar bukan karena gempa, bukan pula karena letusan Gunung Semeru, tapi karena suara menggelegar dari ruang pertemuan Hotel Arion Suites, Kemang. Kalau tak ditanggapi, kita duduki MPR. Seru Laksamana TNI Purno Slamet Subijanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut yang kini menjelma menjadi orator revolusi. Detik itu juga, udara dalam ruangan berubah menjadi hangat-hangat kuku. Para awak media membeku. Para tamu hotel yang sebelumnya sedang antri bubur ayam tiba-tiba merasa seperti sedang menyaksikan deklarasi perang. Forum Purnawirawan TNI, organisasi paling senior jenderal, mengeluarkan ultimatum. Jika pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tak kunjung diproses, kami akan menggelar aksi terbesar sejak pensiunnya sejarah. Wow, perlu ditambah es nih Kang, agar otak tetap dingin. Gibran, wakil presiden, anak sulung Jokowi, cucu politik dinasti Soloraya, dan kini simbol dari apa yang disebut para purnawirawan sebagai demokrasi yang dipaksa melalui jalur keluarga, menjadi sasaran kritik tajam. Bukan karena ia suka makan seblak atau main TikTok, tapi karena ia dianggap buah dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang dicangkok oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Ini soal keadilan elektoral, bukan soal dendam Nyai Blorong. Tegas Marskal TNI Purno Hanafi Asnan, matanya berkaca-kaca, seolah baru saja mengenang saat-saat heroik mengawal udara Nusantara. Ia tidak main-main. Kami bukan purnawirawan biasa, kami adalah sisa-sisa baja yang belum berkarat. Suasana seketika berubah menjadi seperti film perang, minus granat dan plus mic wireless. Sudah sejak 26 Mei 2025, surat resmi usulan pemakzulan dikirim ke DPR dan MPR. Ditandatangani oleh jenderal-jenderal besar yang kini lebih sering rapat di ballroom hotel ketimbang ruang komando. Tapi seperti surat cinta yang tak pernah sampai ke gebetan, dokumen ini nyangkut entah di mana. Ketua DPR Puan Maharani bilang belum terima. Ketua MPR Muzani bahkan mengaku belum masuk kantor saat itu. Apakah surat itu sedang disandera printer? Atau disisipkan di balik kalender meja? Padahal dasar hukumnya jelas. Pasal 7A UUD 1945. Pemakzulan bisa dilakukan bila wakil presiden terbukti mengkhianati negara, korupsi, suap, atau melakukan kejahatan besar. Tapi, bagi Forum Purnawirawan, kejahatan terbesar adalah dipilih lewat mekanisme yang tak adil dan tak tahu malu. Ini bukan soal hukum lagi. Ini soal moral negara, soal harga diri bangsa, soal rasa kesal yang menumpuk sejak pensiun tanpa jabatan komisaris. Sementara fraksi-fraksi di DPR sibuk melempar kalimat normatif. Golkar bilang Gibran sah, PKS bilang kita lihat nanti, PDIP mengangguk-angguk sambil menghindar dari kamera. Sisanya mungkin sedang sibuk bikin konten untuk media sosial. Tapi forum tidak main-main. Mereka tidak akan diam. Mereka siap duduki MPR, gedung keramat, tempat sumpah jabatan diucap. Dan menurut mereka, kini telah menjadi showroom elit politik dinasti. Politik kami adalah politik kenegaraan, bukan kekuasaan, tegas mereka. Apakah mereka akan benar-benar menyerbu Senayan? Apakah kita akan menyaksikan kembalinya para jenderal ke panggung utama? Tentu, ada aksi akan ada reaksi. Para pendukung Gibran dan Jokowi pasti tidak membiarkan upaya pemakzulan terjadi.
mereka pasti akan melakukan counter attack. Seperti apa serangan baliknya kita belum tahu. Pastinya, suhu politik akan kembali panas. Walaupun panas, minumnya jangan lupa. Tetap teh botol sosro.